Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Fashion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini sebetulnya jujur ya, aku udah rekam video ini, tapi gak sengaja pas mau diedit tuh di HP ku corrupted filenya, jadi nggak bisa dibaca, nggak bisa diedit. Tapi aku akan coba buat lagi nih, because I want to, karena aku pengen aja. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan, sama seperti judul yang kalian baca, kita akan cari tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang bulan Agustus 2024. Dan aku mau ingatkan tetap kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Nanti kalau misalnya di antara kalian ada yang merasa pesan ini nggak resonate buat kamu atau nggak cocok buat kamu, nggak apa-apa banget. Mungkin video ini memang bukan buat kamu. Tapi jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian penonton baru dan kamu rasa pesan ini resonate buat kamu. Follow aku juga dong di akun sosial media aku lainnya seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter yang akan aku cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah ini supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Kali ini aku pakai 3 alat bantu merchandise gelang lamanya Illusion Princess. Ada cherry quartz yang pertama, ada Amazonite yang kedua, dan ada red agate yang ketiga. Cherry quartz, Amazonite, dan red agate. Oke. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan relax, karena kita nggak akan terburu-buru dan kita nggak akan tergesa-gesa. Jujur aku sendiri nggak tahu video ini pun nanti akan berapa lama, tapi kita akan coba cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di sepanjang bulan Agustus 2024. Oke, kalau kalian sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari outfit nomor 1 atau cherry quartz. Berisik ya, udah angkat aja. Yang lainnya disingkirkan. Tuh. Untuk teman-teman yang pilih cherry quartz, somehow aku merasa terpanggil untuk nanti coba pakai runes juga, atau we'll see kalau jadi. Tapi kita akan cari tahu untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Dan kita akan shuffling, kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman. Ada Page of Wands. Aku kira ini Page of Pentacles. Dan aku ada Four of Wands, ada Page of Wands. Aku tuh nggak sengaja mendengar lagunya The Little Mermaid. Kalau kalian dengar ya, kalau kalian notice, aku tuh lagi nggak pasang lagu apa-apa. Ya music instrumental aja sekarang, feeling music. Aku autoplay di YouTube, tapi okay. Aku di telingaku sendiri tuh mendengar lagu The Little Mermaid yang Part of Your World, yang bagian When's it my turn? Wouldn't I love to explore the shore up above? I love the sea, wish I could be part of the world. Nah, maafkan suaraku, tapi ya bagian itu adalah lagu The Little Mermaid ketika si Princess Ariel mempertanyakan tempatku berada sekarang di lautan itu udah yang terbaik buat aku nggak sih? Itu udah is it where I truly want to be? Is it where I truly meant to be? Nah, Ariel mempertanyakan tentang takdirnya, nasibnya, lingkungannya, apa yang dia mau, apa yang dia ingin usahakan, apa yang dia ingin perjuangkan. Dan
dia mulai merasa jenuh sih. Aku ngerasa bulan Agustus akan jadi bulan yang banyak momentum, bulan yang banyak nggak sengaja ketendang dong tripodnya. Bulan yang banyak momentum, bulan yang banyak pergerakan, tapi bukan pergerakan yang gerasa gerusuk, melainkan lebih ke pergerakan yang it's you gonna make moves, and those moves will be coming from your heart. Kalian akan dihadapkan dengan banyak pilihan, banyak situasi, banyak keputusan yang perlu kamu buat, keputusan yang perlu kamu ambil. Bahkan walaupun mungkin keputusan yang perlu kamu ambil ini entah bisa menyakiti orang lain atau bikin orang lain berpikir, oh kok si A, si B, si C, si Z berubah ya. Karena sama seperti di film ya, ketika Ariel menyanyikan lagu Part of Your World itu adalah momentum dimana dia sedang diuji untuk belajar jujur sama dirinya sendiri dan mempertanyakan what exactly do I want. Nah, itu yang aku rasakan di bulan Agustus buat kalian. Kamu akan dihadapkan pada banyak rangkaian situasi atau kejadian-kejadian yang membuat kamu mau gak mau mempertanyakan what exactly do I want? What exactly do I need? Who do I want to become? Where do I wanna go? Aku tuh mau jadi apa? Aku pengen ngusahain apa? Aku pengen memperjuangkan apa? Apa makna bahagia buat aku? Apa makna cinta buat aku? Apa makna kedamaian buat aku? Apa makna utuh buat aku? Apa makna fulfillment buat aku? Apa makna kepuasan buat aku? Karena gini, ada dua kartu Seven of Swords dan Eight of Pentacles di sini. Aku nggak tahu kenapa apa yang mungkin sudah terjadi di hidup kalian, apa yang terjadi di hidup kalian di sejauh ini, di sepanjang 2024 ini so far. Tapi banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor 1 yang mungkin kamu tuh lagi di titik seakan mempertanyakan, am I on the right track? Am I on the right path? Aku tuh lagi berada di jalur yang tepat nggak sih? Aku sudah berada di jalur yang tepat atau tidak? Aku sudah berada di jalur yang bisa bikin aku bahagia atau tidak? Aku melakukan hal-hal yang sesuai atau selaras dengan kata hatiku atau tidak? Beberapa di antara kalian aku rasa banyak yang mungkin terjebak sih saat ini. Entah terjebak dalam kegalauan, kegundahan, atau terjebak dalam hubungan beracun, atau kamu merasa terjebak dalam situasi yang ya pokoknya situasinya tuh draining aja buat kamu. Situasinya tuh bikin kamu ngerasa kelelahan atau burnout. Situasinya bikin kamu ngerasa kayak you're just exhausted. Kamu capek. Kalau aku diam aku berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Karena aku tuh nggak sengaja mendengar kalimat kayak, terus gue ngelakuin semua ini buat apa sih? Terus gue memperjuangkan semua ini buat apa? Terus tujuan gue melakukan apa yang gue lakuin sekarang tuh apa? Gue bisa dapat apa? Gue bakalan dapat apa? Nah, aku nggak tahu ya apa yang mungkin saat ini lagi kalian perjuangkan, apa yang saat ini mungkin lagi kalian usahakan, atau mungkin sepanjang tahun 2024 itu kamu sempat mengusahakan itu sejauh ini, tapi the more you do that, the more you just lost yourself. Semakin kamu melakukan itu, malah semakin kamu ngerasa kayak kehilangan dirimu sendiri atau you barely know yourself now. Sextile, tapi reverse. A combination of tension and flow, potential and rewarding situation. Karena gini, tadi aku bilang kan, kalian yang pilih nomor 1 tuh bakalan dihadapkan dengan banyak pilihan, yang ujungnya pilihan-pilihan ini akan malah mengarahkan kamu atau membawa kamu di titik dimana you have to be more honest with yourself. Kamu harus belajar buat lebih jujur sama dirimu sendiri. Kamu harus belajar buat bisa menghargai kata hatimu sendiri. Kamu harus belajar untuk bisa menentukan apa sih makna bahagia buat kamu, apa makna fulfilling buat kamu, apa makna fulfillment buat kamu, apa makna kecukupan buat kamu, apa makna utuh buat kamu. Ini lucu banget, tapi tiba-tiba aku dapat vision diriku sendiri lagi nyalon
dan lagi bercermin di depan salon, di bangku depan salon yang ada kacanya. Dan aku punya salon favorit sebetulnya, dan udah kenal banget karyawan salonnya sama aku. Dan karyawan salonnya tuh selalu nanya sebetulnya, kakak mau dicatok apa kalau habis keramas atau kalau habis cream bath. Dan aku selalu bilang ya udah yang biasa aja. Dan biasanya pilihan aku catok tuh antara dua, antara dibikin kayak semacam curly di ending di ujung-ujung rambut, atau dia catok masuk aja, blow masuk aja. Nah, em, itu kebiasaan aku ya, itu comfort zone aku. Tapi ternyata pada suatu hari, Cici yang punya salonnya dan karyawannya itu bilang, coba deh kak, sekali-kali coba hal baru. Kita coba styling baru yuk. Kita coba jenis style rambut yang baru. Dan aku nggak pernah pakai poni depan, jarang banget, hampir jarang. Tapi setelah akhirnya dicoba dan aku juga memutuskan ya udah nggak apa-apa coba, ternyata cocok. Nah itu I got I got those kind of vibes from you guys. Aku merasa tuh kayak kayak kamu melawan sesuatu hal, kamu melawan, you're trying to resist something that's already meant to happen, but what you resist. Kamu berusaha untuk melawan suatu hal atau menghindari suatu hal, entah itu menghindari proses healing atau menghindari panggilan jiwa kamu atau menghindari apapun hal-hal yang sebenarnya pengen kamu coba. I'm not expecting two cards, but it's okay. Conjunction, union, merging, and coming together. Dan fire sign, confidence, optimism, patience, and bravery. Pertama mereka ada Aquarius, originality, philanthropy, and progressive imaginings. Kalau aku dia mau ngajak aku menghilang, tapi aku lagi channeling dan benerin tripod. Oke. Aku bisa bilang sebetulnya bulan Agustus tuh mungkin ada di antara kalian yang bisa menemukan pertanda tentang cinta atau tentang romance, terutama kalau kamu single dan kamu akhirnya sadar kalau misalnya iya deh, aku perlu kasih titik, aku perlu kasih ending untuk hubungan-hubungan yang mungkin toxic buat aku, atau aku perlu kasih ending buat hubungan-hubungan yang mungkin gak lagi selaras dan gak lagi cocok buat aku perlu kasih ending buat situasi-situasi yang udah gak bikin aku bahagia lagi. Dan aku perlu memberanikan diri untuk ya udah keluar dari zona nyamanku, dengerin kata hatiku, dan betul-betul memilih apa dan siapa yang mau aku pilih, apa dan siapa yang layak aku pilih. Karena gini, beberapa di antara kalian mungkin kemarin-kemarin di sepanjang tahun 2024, aku bukannya bilang kamu mengejar suatu hal yang salah ya, tapi kamu mungkin mengejar suatu hal yang kurang tepat, atau kamu mengejar suatu hal yang mungkin sebetulnya sudah tepat tapi alasan atau ambisimu tuh salah, triggersnya tuh kurang tepat. Karena aku bisa melihat kamu di bulan Agustus tuh bakalan jadi jauh lebih ambisius, jauh lebih goals oriented, jauh lebih decisive, dan lebih berani untuk menentukan keputusan. Dan akhirnya keberanian kamu yang akan lebih mengarahkan kamu ke hal-hal yang lebih fulfilling, hal-hal yang lebih bisa membahagiakan kamu. Gini, aku nggak tahu kenapa ngerasa beberapa di antara kalian mungkin ada yang sempat terjebak dalam toxic relationships kah, atau terjebak dalam hubungan yang beracun, terjebak dalam situasi yang beracun. Dan kamu tahu you're just hanging on to that because you don't know who you are if you lost that. Kamu sadar mungkin, atau kamu tahu, kamu berusaha untuk mengejar itu atau mengusahakan itu hanya karena
kamu terbiasa untuk mengejar itu. Let's say gini, aku ambil contoh kasus, nggak tahu kenapa aku pengen ngasih contoh kasus ini. Mungkin banyak di antara kalian yang sempat mengemis-ngemis atau bolak-balik berharap bisa kembali sama mantan, atau mantan gebetan, atau sama orang yang mungkin sebetulnya orang itu juga udah banyak menunjukkan tanda-tanda atau gejala red flags. Tapi kamu memaksakan diri bertahan dalam hubungan itu karena kamu pikir mungkin kalau nggak ada dia, masa sih ada orang yang masih mau sayang sama aku? Kalau nggak ada dia, masa sih masih ada orang yang mau terima aku? Ada, dan kalau kamu nggak bebasin dari situasi yang sebetulnya nggak bikin kamu bahagia, kamu malah akan semakin kenal dengan dirimu dan kebutuhanmu sendiri loh. Karena bulan Agustus tuh kamu akan ada banyak kejadian. Terus apalagi kita mau memasuki fase Mercury retrograde ya. Neptune dan Saturn sudah lebih dulu retrograding. Tapi aku bisa bilang bulan Agustus buat kamu akan terasa seperti month full of realizations. Bulan dimana kamu banyak belajar dan banyak disadarkan tentang apa yang betul-betul kamu mau dan apa yang betul-betul kata hatimu mau dan apa yang enggak. Gitu kayak untuk kita bisa betul-betul tahu apa yang kita mau, ya kita harus tahu apa yang kita nggak mau. Dan sayangnya seringnya untuk kita bisa tahu apa yang kita nggak mau, kita harus ngelewatin dulu hal-hal atau situasi yang mungkin kurang menyenangkan. But you're gonna learn, and you're gonna learn through it, you're gonna get through it. Kalian akan berhasil melewati fase ini kok. Bulan Agustus yang aku rasakan kuat adalah it's gonna make you feel more optimistic about life. It's gonna make you feel braver too. Bulan Agustus akan jadi bulan yang bikin kamu jauh lebih berani buat keputusan, jauh lebih berani untuk mendengarkan kata hati kamu, jauh lebih berani buat jujur sama dirimu sendiri. Balik lagi ke contoh kasus Ariel. Ketika akhirnya Ariel nyanyi-nyanyi itu part of your world sendirian di pinggir pantai, akhirnya dia sadarkan kalau dia tuh pengen jadi manusia, dia pengen coba keluar dari zona nyamannya di lautan. Nah, coba tanyakan ke dirimu sendiri. Di sepanjang bulan Agustus, belajar jujur sama dirimu sendiri dan tanyakan, what exactly do I want? Aku tuh pengen apa sih? Aku butuh apa sih? Aku mau apa sih? Karena semakin kamu jujur sama dirimu sendiri, semakin semesta akan mengirimkan sinkronisasi atau kejadian-kejadian yang it's gonna lead you to where you're meant to be. Itu akan mengarahkan kamu ke dimana kamu ditakdirkan. Balik lagi ke contoh kasus misalnya kayak potong rambut. Ya, curly di ending rambutku atau belum masuk, ya itu comfort zone aku. Tapi dengan aku memberanikan diri pakai poni, ternyata I do also look good with bangs. Ternyata aku juga kelihatan gak jelek-jelek banget pakai poni. Dan aku mencoba suatu hal baru. Nah itu kalian akan dihadapkan dengan banyak pengalaman atau banyak kejadian di bulan Agustus 2024 yang menunjukkan kamu tuh masih bisa kok mengeksplorasi banyak hal-hal baru. Tergantung kamu mau ambil kesempatannya, mau ambil peluangnya untuk mengeksplorasi hal barunya atau tidak. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau cherry chords. Kalau kalian rasa pesannya resonate, good luck ya. Semoga bermanfaat buat kalian. And happy exploring. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite. Oke, kita akan cari tahu kira-kira buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite, apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di Agustus 2024. Sabar. Kartunya udah mau jatuh aja. Kenapa nih? Kalian lagi nggak sabaran gara-gara apa nih? Apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman yang pilih opsi nomor 2? Justice? Apakah mungkin kamu lagi nggak sabaran karena kamu mengincar atau mendambakan keadilan terjadi dalam hidup kamu? Dalam konteks apapun? Kan lagi-lagi aku perlu ingatkan ini general reading. The Hermit.
Queen of Pentacles. Oh, the Empress. Bottom of deck ada Page of Wands. Ya, kalian lagi dalam mode ambis banget nih. I don't wanna lose and I will win. Gak tau. Mungkin dua kata itu I don't wanna lose and I want to win. Itu they have some additional meaning for you. Mungkin kata atau kalimat tentang ya gue nggak pengen kalah, gue cuma pengen menang. Itu punya makna atau punya arti khusus buat kalian yang pilih opsi nomor 2. Tapi yang aku rasakan adalah satu, bulan Agustus akan jadi bulan dimana kamu mungkin akan jadi lebih selektif memilah dan memilih dengan siapa kamu mau berinteraksi, dengan siapa kamu mau bergaul, dengan siapa kamu mau mungkin berbicara, berteman, bermain atau bercengkrama. You will choose your circle very carefully. I don't know why. Tapi kalian tuh akan jadi lebih tegas. Kalian yang pernah nonton film Legally Blonde gak sih? Aku lupa itu filmnya siapa deh, tapi film Legally Blonde, film lama. Bahkan aku lupa juga itu film Disney atau bukan, tapi Legally Blonde itu tentang karakter perempuan yang dia sempat di underestimate, dia sempat diremehkan karena dia punya mimpi besar, mau jadi pengacara, mau masuk law school. Cuman orang-orang sekitarnya dia tuh meragukan dia karena dia cuma terbiasa kelihatan cantik dan kayak ya udah cantik tapi dumb, cantik tapi bodoh. Mungkin akhir-akhir ini ada kejadian atau ada pengalaman yang kalian alami, yang teman-teman alami, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 alami, dan kejadian itu entah menyinggung kamu atau itu bikin kamu sakit hati sebetulnya, tapi you try to be okay. Kalian berusaha untuk terlihat baik-baik aja. Awalnya kalian berusaha untuk terlihat baik-baik aja, atau awalnya kamu berusaha untuk terlihat kayak you don't get offended or you don't get affected. Kamu gak kepancing, tapi karena kamu memendam itu, you get triggered. Aku rasa apapun yang terjadi recently, apapun yang terjadi akhir-akhir ini, itu menyinggung ego kamu, itu menyinggung gengsi kamu. Dan karena kalian kepancing, karena ego kamu kepancing, jadinya itu memicu let's say some kind of desire, some kind of want, or some kind of needs to prove yourself. Itu memicu keinginan atau dorongan untuk kamu mau membuktikan diri. Kayak I'm not like that, gue gak gitu kok. Ya sama kayak karakter di film Legally Blonde, yang akhirnya dia membuktikan kalau dia bisa lulus dari law school dengan nilai bahkan predikat yang baik. Nah, aku nggak tahu kenapa kalian tuh bulan Agustus bakalan jadi bulan yang ambis banget. Coba ya kita lihat dari orek kakaknya. Karena gini, kalau mungkin kemarin-kemarin kamu juga, let's say, kamu banyak bermain, atau kamu banyak main-main, atau kamu banyak boros, atau kamu menghabiskan lebih banyak waktu buat socializing atau bersosialisasi dibanding bekerja atau menjadi produktif. Bulan Agustus tuh akan jadi bulan dimana akhirnya kamu merasa kayak oke, gue gak boleh malas-malasan lagi, gue gak boleh menunda-nunda lagi. Oke, kalau di antara kalian ada yang memang punya isu tentang procrastinating atau menunda-nunda, mungkin itu adalah suatu hal yang di bulan Agustus perlu kamu perbaiki. Di sini ada Leo tapi reverse, dan jelas kita mau memasuki Leo season ya. Mau ada Mercury retrograde juga di Leo, dan Leo itu ada kaitan dengan self confidence, loyalty, and creativity. Aku bilang kan, ada sesuatu hal yang mungkin baru terjadi, ini baru kejadian. Entah kejadiannya memang di sepanjang tahun 2024 atau kejadiannya di sisa bulan Juli kemarin. Di sini juga ada yang productivity, expression, doing, and forward moving. Kalau kalian bisa lihat. Nah, apapun kejadian yang nge-trigger atau nge-pancing atau ibaratnya kejadian ini menyinggung ego kamu, Mercury
Think, learn, network, and communication. Bottom of the deck, South Node. Destined to release. Aku bilang kan, mungkin sebetulnya apapun zodiak kamu, apapun rising sign kamu atau sun sign kamu, mungkin transit Mercury retrograde di Leo ini akan kena banget dampaknya ke kamu for whatever reason, dalam cara apapun atau untuk alasan apapun. Bisa jadi memang kamu punya banyak placements di Leo, atau let's say punya banyak placements di Aquarius, karena Leo kan opposite-nya Aquarius, dan toh Pluto juga lagi retrograding saat ini. Tapi gini, you're gonna stand up for yourself more often in August 2024. Kalian tuh akan lebih berani buat berdiri untuk dirimu sendiri dan memperjuangkan apa yang memang kamu rasa itu sudah menjadi hak kamu. Kalau misalnya gini, kemarin-kemarin kamu sempat merasa kayak terbungkam, tertindas, atau ngerasa ya kamu boros karena kamu terlalu banyak bersosialisasi, atau kamu jadi males-malesan karena kamu ngikut lifestyle atau gaya hidup orang-orang yang malas juga. Kamu akan sadar kalau misalnya, kalau kamu mau berubah, kalau kamu mendambakan atau menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi, it has to start from you. Itu harus dimulai dari kamu. Itu harus dimulai dari kamu yang memberanikan diri untuk bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Aku nggak bisa bilang kalian benar-benar murni akan mengisolasi diri ya, atau menghindari teman-teman, menghindari orang-orang yang baik sama kamu, atau menghindari lingkungan sosial kamu, tidak. Tapi kalian tuh akan lebih berani menentukan dan tegas menentukan kalau oke, buat saat ini gue emang lagi pengen fokus ke karir sih. Oke, buat saat ini gue lagi pengen fokus ke perkembangan diri sih. Atau buat saat ini gue lagi pengen fokus ke anak, ke keluarga, ke pasangan, atau ke orang tua. Ibaratnya kamu akan tertarik, bahkan terpanggil untuk meninggalkan suatu habit atau kebiasaan yang it's no longer serving you. Itu udah nggak fulfilling banget buat kamu, itu udah nggak bahagiakan banget buat kamu, itu udah nggak nggak pas lah, nggak nggak cocok buat kamu, because you want better. Aku bilang kan, kalian tuh lagi di mode ambisnya banget di Agustus 2024. Dan mungkin kalau kamu misalnya memang bekerja atau banyak berinteraksi sama orang, aku lihat kalian tuh bisa jadi lebih aktif buat ngomong, aktif buat sharing, aktif buat komunikasi. Tapi mungkin memang it has to begin, or it has to start from you cutting the cords with anything or anyone that's no longer serving you. Entah itu orang, atau habit, kebiasaan, atau situasi, atau perasaan yang sebetulnya cuma ngebebanin kamu. Let's say, aku bilang tadi contoh kasus kan, kamu nggak sadar kamu banyak berinteraksi dengan orang-orang atau lingkungan yang terlalu banyak mengekang misalnya. Atau kamu banyak berinteraksi sama orang-orang yang terlalu banyak ngeluh, atau orang-orang yang nggak bisa menghargai waktu, atau orang-orang yang boros. Dan kalian pernah dengar nggak, birds with the same feather flock together, and the 5% we surround ourselves with, they define us. Burung-burung dengan jenis bulu yang sama pasti akan berterbangan ke arah yang sama juga. Gak mungkin dong kamu lihat flamingo bergerombol sama burung elang, atau kamu lihat burung gereja berterbangan sama penguin. Gak cocok. Nah, bulan Agustus akan jadi bulan sebetulnya dimana kamu akan lebih berani untuk memutuskan diri atau membebaskan diri dari segala hal atau hal-hal yang udah gak cocok lagi sama kamu. Atau segala hal atau hal-hal yang
udah nggak bikin kamu bahagia. Aku tuh bener-bener ngerasa kalian akan masuk mode ambis for the sake of you wanna explore, you just wanna know what more can you do, what more can you get. Kamu akan masuk mode ambisius tuh untuk mungkin karena kamunya sendiri penasaran, karena kamunya sendiri kepo, karena kamunya sendiri tuh mau mencari tahu kayak, if I'm no longer playing small, what can I do? If I'm no longer getting myself or letting myself being stuck in like some toxic environments, what can I get? Oke, kalau gue nggak bertahan di situasi yang toxic lagi, atau kalau gue nggak bertahan di lingkungan yang beracun lagi, kalau gue nggak bertahan di lingkungan kerja yang nggak sehat ini, atau kalau gue nggak bertahan di lingkungan kerja yang gajinya seenaknya dan ngasih pekerjaannya juga seenaknya, atau kalau gue nggak bertahan minderan terus atau insecurean terus, atau kalau gue coba misalnya buka bisnis baru, atau if I wanna be confident, what can I get? Gitu loh. Kamu akan lebih tertantang di bulan Agustus. Ya, challenge, you're gonna be more challenge. Ya, kamu akan tertantang untuk meninggalkan apapun zona nyaman kamu dan berjalan menuju versi terbaikmu. Because I really like these vibes. Ini tuh kayak you wanna bring justice to your own life. Bukan berarti mungkin saja lagi-lagi ini general reading. Mungkin saja di masa lalu mungkin memang kamu pernah mengalami beragam bentuk ketidakadilan, atau kamu pernah mengalami seperti aku bilang tadi. Ada orang-orang yang underestimating kamu, ada orang-orang yang meremehkan kamu, atau ada orang-orang yang meragukan kamu. Tapi kalian tuh gak akan berjalan dari perspektif atau dari kacamata dendam. No, you're not gonna be entering your ambitious side because you want to do some revenge on people. No, I don't feel that. Aku gak ngerasa kamu akan jadi lebih ambisius di 2024, di Agustus 2024 karena kamu pengen balas dendam. Tidak. Tapi aku betul-betul merasa kayak kamunya sendiri tuh penasaran. Kamunya sendiri penasaran dengan potensimu. Sama kayak si karakter tadi, karakter Legally Blonde. Dia ujungnya penasaran sama bakatnya dia. Dia penasaran dengan what could she do? What can I do? Nah, entah kenapa aku bilang kan dari tadi aku merasa kalian tuh bisa jadi lebih bawel di Agustus 2024. Kamu bisa jadi lebih bawel. Kamu bisa jadi lebih ambisius, kamu bisa jadi lebih ekspresif, kamu juga jadi lebih bisa untuk, mungkin ada yang tertarik buat belajar styling, belajar dandan, atau mengelola keuangan kamu dan mengelola aset kamu dengan lebih bijaksana. Tapi kayak ini tuh seperti kalian akan mendapatkan suntikan tenaga dan kesadaran atau realization kalau ya udah, karena hidup gue ya harus gue yang bertanggung jawab buat hidup gue. Gak bisa nunggu-nunggu orang lain lagi. And that's where you will begin to take control of your own life, and this is beautiful. Karena aku lagi-lagi aku nggak ngerasa kamu akan banyak memang mengisolasi diri ya, atau nggak mau bergaul, atau nggak mau berteman, tidak. Tapi kamu akan benar-benar menyeleksi dengan sangat bijaksana, dengan sangat ketat, siapa saja atau apa saja orang-orang yang memang kamu rasa bisa menguntungkan buat kamu atau membahagiakan kamu. Ibaratnya orang-orang yang bawa hoki buat kamu, dan mana yang mungkin orang-orang cuma mau iri sama kamu atau menghambat progres kamu, dan mereka nggak sadar mereka pun jadi batu sandungan dalam hidup kamu. Aku juga merasa intuisi kamu akan semakin kuat, jauh lebih kuat di bulan Agustus 2024. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu
yang mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Priestess. Karena nomor 2 sudah, atau Amazon Knight sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi yang terakhir, atau nomor 3, atau Retagate. Buat teman-teman yang pilih opsi Retagate, let's see. Ayo kita cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di bulan Agustus 2020. Kenapa aku rasa lebih tenang? Oh, kalian lagi kenapa sayang? Ada Ten of Swords. Dan tripodnya goyang. Iya, banyak yang terkait yang pilih opsi nomor 3 nih yang lagi di titik maybe you've started to give up. Entah kamu mulai menyerah, atau kamu mulai give up, atau kamu mulai mempertanyakan values kamu, atau kamu mulai ngerasa kayak, kak, oh this is beautiful. Kamu mulai ngerasa kayak kalian tuh ada yang lagi di titik pengen nyerah. Tapi bulan Agustus kamu akan merasakan kalau untung aku nggak nyerah ya. Untung aku bertahan sedikit lagi ya. Untung aku bersabar sedikit lagi ya. It feels like renewal. Kalau aku diam berarti aku menghilang. Five of Wands. Aku gak tahu kenapa teman-teman yang pilih opsi nomor 3 mungkin kamu sempat entah recently atau akhir-akhir ini atau dari awal tahun 2023 tuh ada rangkaian-rangkaian kejadian yang bikin kamu ngerasakan kamu dikhianati atau kamu dikecewakan atau kamu ngerasakan kok banyak banget ya kejadian yang nyakitin aku, kak. Bottom of mereka ada Hierophant. Tapi gini, entah kalian di sisa 2024 atau bahkan di Agustus 2024 tuh kamu akan termotivasi untuk jadi lebih religius, jadi lebih spiritual, atau menggali lebih dalam tentang dirimu sendiri, who you are as a soul. Terus kamu tertarik buat menggali lebih dalam lagi tentang talenta kamu, bakat kamu, potensi kamu, keinginan kamu, atau mungkin ada yang tertarik buat trauma healing atau belajar menyembuhkan luka, belajar menyembuhkan trauma, itu bisa juga. Tapi kalian yang pilih opsi nomor 3 ini, Retagate, you're gonna find new hope. You're gonna find renewed strength. You're gonna find new love. Kalau ini memang ada kaitan dengan cinta, kalian akan menemukan cinta yang baru ya. Waktu itu tentatif, tapi mungkin di bulan Agustus itu akan jadi mulai awal dimana kamu ngerasa kayak, oh aku gak bisa deh stuck sama mantan, atau stuck sama orang dari masa lalu, atau stuck dari memori masa lalu terus-terusan. Kayaknya gak ada salahnya juga kalau aku belajar buat buka hati, aku belajar buat jatuh cinta, aku belajar buat percaya cinta, aku belajar buat menyembuhkan luka-luka aku supaya aku bisa menarik dan menjadi magnet buat hubungan yang lebih sehat lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kalian tuh di Agustus 2024 kamu akan melihat kalau oh, you're not alone. Kamu gak sendirian, dan kamu gak pernah sendirian. Ada Tuhan, ada semesta, ada malaikat pelindung kamu yang ngejagain kamu, yang ngedampingin kamu dalam setiap prosesmu. Sesederhana mungkin kamu akhirnya ngerasa kalau, oh, I'm being guided ya, everything that I do is being guided ya. Segala hal yang aku lakukan itu dipandu ya. Segala hal yang aku perjuangkan itu dipandu ya. Aku inget banget, ini contoh kasus ya, contoh skenario kasus. Ini kejadiannya di when was it? 2020
Bukan. Kayaknya 2021 deh. Antara 2021 akhir atau 2022 akhir sebetulnya, tapi ulang tahunku tuh di awal tahun sebetulnya. Ulang tahunku di awal tahun, dan why do I feel cool to share that story? Oke, aku akan bagikan 2 cerita. Yang pertama kejadian ini 2022, berarti 2022 akhir itu tiba-tiba salah satu sahabat aku ngasih aku kado. Dia ngasih aku speaker yang ternyata bisa dipakai buat ngedit voice recording atau ngedit konten, dan bantu aku buat konten. Padahal ulang tahunku di awal tahun, dan kalau nggak salah dia ngasih aku itu di bulan November. Tapi pas aku tanya kenapa sahabatku ini tiba-tiba ngide ngasih kado, dia bilang ya nggak apa-apa, mungkin ini rezeki kamu, dan mungkin itu memang ditakdirkan buat kamu. Itu yang pertama. Dan memang saat itu aku memang lagi butuh untuk editor, lagi butuh aplikasi atau gadget. Aku lagi nyari-nyari juga sebetulnya gadget atau equipment apa yang bisa ngebantu aku buat konten, dan dia ngasih. Dan contoh kasus kedua, kalau kalian tahu pasanganku terakhir, mantan pasanganku yang terakhir, kita ketemu di 2022. Dan kita nggak bareng, tapi sekarang aku single konteksnya. Tapi gini, aku nggak pernah menyesali pertemuan kita dan interaksi kita, karena aku ketemu pasanganku itu tuh sebetulnya di saat aku lagi berada di titik-titik terendah hidupku, lagi ngerasa kayak capek banget, burn out banget sama relation besties, capek sama kerjaan non tarot. Dan beberapa hari sebelum aku ketemu mantan pasanganku tuh aku nenekku meninggal, salah satu nenekku meninggal. Dan ibaratnya aku masih dalam fase berduka lah. Terus aku nongkrong sama sahabatku yang tadi, sahabatku yang ngasih speaker yang bisa dipakai buat ngedit suara, buat konten. Nah, aku ketemu sama mantanku itu di saat aku juga lagi nggak ada niat, nggak ada rencana buat ketemu sama dia sama sekali. Niatku cuman aku pengen waktu untuk sendiri, aku pengen waktu buat have fun sama sahabatku, pengen waktu buat ya just girls time lah. Dan aku lagi di titik-titik yang sedih sebetulnya, berduka sebetulnya, kayak capek banget sama hidup. Tapi tiba-tiba di hari itu aku ketemu dia, dan sejak saat itu aku ngerasa dan aku sadar kalau Tuhan bisa mengirimkan siapa saja buat memulihkan kita, dan buat kita percaya lagi sama cinta, buat kita percaya lagi sama keajaiban. And that's what you will be experiencing in August 2024. Ya, mungkin kamu emang lagi di titik kamu lagi capek banget, atau kamu lagi burn out banget, atau kamu lagi questioning atau mempertanyakan arah hidupmu mau dibawa kemana. Tapi bulan Agustus tuh akan jadi bulan dimana kamu ngerasa kayak life is worth living for kok. Hidup tuh layak buat disyukuri, dinikmati, dan dijalani kok. Ada kejadian-kejadian, entah itu dalam skala besar atau dalam skala kecil, yang ya tadi Tuhan bisa mengirimkan siapa saja buat sukses. Health, habit, routine, establishing a foundations, health, daily life, practical details. Akan ada kejadian yang mungkin terjadi secara kamu gak duga-duga. Coba deh, atau aku mau teman-teman latihan untuk kamu bikin catatan, kamu bikin notebook atau kamu catat di HP kamu, Uranus reverse, radically change. Kamu bikin catatan di HP kamu dan coba buat setidaknya tiap hari sepanjang bulan Agustus kamu tulis list hal-hal yang bisa bikin kamu lebih bersyukur atau berani mensyukuri hal-hal kecil. Bottom of deck earth sign, persistence, patience, practicality, dan ini juga ada Ninth house, spiritual growth. Oke, aku paham. Kalian mungkin sejauh ini tuh kamu lagi ngerasa kayak capek banget, atau burn out banget, atau kamu ngerasa kelelahan, kamu mulai ngerasa kayak kehilangan arah.
Tapi bulan Agustus tuh bisa ada rangkaian-rangkaian kejadian seperti aku bilang tadi. Entah unexpected surprises, kejutan yang tidak kamu duga, yang mungkin akan membantu kamu untuk restoring atau merestorasi, memperbaiki satu iman kamu terhadap Tuhan, satu kepercayaan kamu terhadap cinta, dua kepercayaan kamu terhadap masih banyak kok orang-orang baik di luar sana, terus kepercayaan kamu dengan potensi dirimu sendiri, dengan talenta dirimu sendiri, atau kepercayaan kamu dengan mimpi dan harapanmu serta apa yang mau kamu perjuangkan. Akan ada banyak kejadian di bulan Agustus yang bikin kamu ngerasa sadar kalau misalnya, oh, my passion is worth everything is worth my patience, gitu loh. Segalanya itu selaras dan sesuai, dan kesabaranku nggak sia-sia kok. Nah itu, aku ngerasa banyak di antara kalian yang akan mendadak jatuh cinta atau penasaran atau tertarik kepo sama orang secara romantis. Itu satu. Dan yang kedua, mungkin kalau misalnya kamu ada yang lagi studi, ada yang lagi belajar, kamu bisa dapat nilai bagus, atau kalau kamu di karir ya, di tempat kerja juga, kamu bisa mendapatkan nilai atau pujian atau let's say pencapaian yang bagus, yang kamu gak duga-duga. Tapi ternyata itu bikin kamu ngerasa puas, satu. Dan yang kedua, bikin kamu ngerasa kayak, oh, ternyata aku masih bisa ya. Oh, ternyata aku bisa. Oh, ternyata aku mampu ya. Nah, and that's gonna make you feel really, really happy. Aku rasa ini adalah kejutan atau achievement atau accomplishment yang kamu gak duga-duga sih. Atau bahkan mungkin beberapa di antara kalian ada yang udah expect atau yang udah duga, tapi kamu gak duga ya bakalan kejadian sekarang, atau gak duga interaksinya bakalan atau situasinya bakalan kejadian sekarang. Hati-hati dengan aggressiveness atau emosi yang meledak-ledak, atau emosi yang gak bisa kamu kontrol, terus ujungnya malah kamu entah marah sama dirimu sendiri, atau malah marah sama orang lain, karena kamu gak bisa ngontrol emosimu sendiri. Aku dia buat aku menghilang, tapi aku lagi cari lagi. Cuman somehow aku ngerasa aku pengen bilang ke teman-teman yang pilih opsi nomor 3, jangan terlalu sering ngebandingin diri kamu sama orang lain, apalagi orang lain yang cuman kamu lihat hidupnya di sosial media, di Instagram mungkin, di Facebook, di Twitter, di TikTok. No, please don't. Atau siapapun. Karena apa yang kamu lihat di sosial media itu belum tentu apa yang memang realitanya. Bisa saja sudah dimodif atau dipamper, didesain, diatur sedemikian rupa supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan cakep. Yang ujungnya malah kalau kamu ngerasa kok hidupku gak sebahagia mereka ya, itu mulai tuh bikin kamu ngerasa minder, insecure, uring-uringan, unworthy, cemas, dan lain sebagainya. Padahal semua orang tuh punya prosesnya masing-masing ya, semua orang punya timingnya masing-masing. Aku pengen bilang juga buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, pada akhirnya musuh terbesar kita, siapapun, kamu, aku, atau siapapun, itu diri kita sendiri kok, bukan orang lain. Percuma kamu ngebandingin diri kamu, atau ngebandingin pencapaian kamu, atau ngebandingin apa yang kamu punya dan apa yang kamu gak punya ke orang lain. Kamu mungkin gak tahu apa yang sudah mereka lalui di belakang layar. Mungkin ya supaya mereka bisa tiba di titik mereka berada sekarang, siapapun yang mungkin kamu lagi iri sama mereka, ya mereka udah ngelewatin fase yang berdarah-darah juga dulu. Hanya karena kamu belum ngelihat hasilnya, hasil dari usahamu, atau hasil dari kesabaranmu, bukan berarti kamu gak bakal bisa dapat itu. Dan aku juga pengen bilang buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, maybe you need to pivot. You need to create like some new strategies for anything that you want to achieve.
Mungkin kalian memang butuh untuk pivot atau butuh untuk ganti strategi, butuh untuk ganti rencana, butuh untuk susun plan baru, susun strategi baru untukmu dan dalam prosesmu mewujudkan apa yang mau kamu mau wujudkan. Karena aku bilang tadi, the sudden realization atau kejadian-kejadian sinkronisasi kejadian yang mungkin akan terjadi di bulan Agustus yang akan buat kamu ngerasa sadar lagi dengan potensimu dan hak kamu, dan ngerasa sadar lagi kalau oh Tuhan tuh ada kok dan semua orang punya porsi berkatnya masing-masing. Nah, kejadian-kejadian ini tuh akan mengarahkan kamu ke kesadaran atau awareness kalau oh ya udah, sebaiknya memang gue fokus menjalani hidup gue sebagai gue ya, bukan ngebandingin diri sama orang lain. Nah itu. Tapi apapun yang terjadi di bulan Agustus akan menyadarkan kamu kalau lebih baik bersyukur dalam segala situasi, dalam susah, dalam senang, daripada ngebandingin diri berlarut-larut sama apa yang orang lain punya. Oke? Toh semua orang punya prosesnya masing-masing. Semua orang punya ceritanya masing-masing. Toh kenapa juga kamu memaksakan diri mau menghidupi cerita orang lain, padahal kamu juga punya ceritamu sendiri. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 Tarot Gate. Kalau gitu, semua yang aku sampaikan dan aku rasa perlu aku sampaikan sudah disampaikan. Semoga pesan dari video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih teman-teman nomor 3, terima kasih teman-teman nomor 2, dan terima kasih juga teman-teman nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, nanti jangan lupa untuk like ya. Kalau kalian juga ada saran atau rekomendasi Illusion Priestess baiknya buat video apa lagi ke depannya, silahkan langsung komen di kolom deskripsi di bawah ini, di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau kamu mau follow aku di akun sosial media aku yang lain, langsung follow aja, cek akun-akunnya di kolom deskripsi di bawah ini supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain. Aku akan baca komen saran kalian kok. Tapi sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.